Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salju, dan walaupun salju tetap salam hangat dari kota New York. Insyaallah kehangatan batin, kehangatan hati, dan kehangatan ukhuwah silaturahmi kita tetap berlanjut. Kali ini saya ada di lapangan sepak bola yang tidak jauh dari masjid kita, dari rumah kita, tapi sekaligus juga saat ini menikmati keindahan salju yang sedang meninggi dan menutupi lapangan ini. Saya ingin melanjutkan cerita mu'alaf kita dari kota New York. Kali ini saya ingin menyampaikan cerita tentang Bob ya. Bob ini dulu adalah seorang pendeta Yahudi atau Rabi. Beliau ini sebagai pendeta bukan bertugas di sinagog atau di rumah ibadah Yahudi, tapi tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap kosher. Ya, jadi rupanya tradisi di komunitas Yahudi itu ada pendeta-pendeta atau rabi-rabi Yahudi yang memang tugasnya khusus untuk melakukan pengawasan terhadap makanan-makanan kosher, atau dalam istilah kita halal ya. Jadi untuk memastikan bahwa apakah daging yang dijual atau makanan-makanan yang dijual di toko-toko Yahudi yang kemudian diberikan label kosher itu adalah betul-betul kosher, memang ada petugas khusus. Dan ini saya kira satu hal yang perlu kita pelajari sebagai umat, bagaimana ketelitian dan kehati-hatian masyarakat Yahudi di dalam upaya untuk melaksanakan ajaran agama mereka dalam hal makanan ini. Dan ternyata dalam aspek kosher itu Yahudi memang kenyataannya jauh lebih strict dari kita, jauh lebih ketat dari kita. Mereka misalnya tidak mengkonsumsi daging bersamaan dengan apapun itu produk yang dibuat dari susu, atau minum susu sambil makan daging, tentu itu diharamkan oleh mereka. Nah, kembali kepada Bob. Bob ini kemudian, ini cerita lama juga, datang ke kelas kita. Lalu dia banyak bertanya tentang makanan halal ya, dalam perspektif Islam. Nah, saya ketika itu belum tahu kalau Bob ini adalah rabi dan bertugas mengawasi makanan-makanan kosher di toko-toko Yahudi. Lalu kemudian kita menjelaskan, berdiskusi tentang bagaimana proses makanan halal itu, dalil-dalilnya, dasar-dasarnya dalam Quran dan Sunnah dan seterusnya. Dan bagaimana kemudian kita berbicara tentang keharaman babi dan juga keharaman alkohol. Nah, rupanya di kalangan masyarakat Yahudi, alkohol itu diharamkan, tapi alkohol yang tidak diberkahi. Nah, mereka ada istilah alkohol yang sudah diberkahi. Dan itu artinya sudah didoakan oleh para pendeta Yahudi, walaupun masih mau kan. Ya, jadi akhirnya kita berdiskusi, berdialog di kelas itu tentang makanan-makanan halal. Dan pada akhirnya rupanya dia mengakui bahwa secara perspektif ajaran agama Yahudi, apa yang kita praktekkan ya dalam agama Islam ini begitu sangat dekat. Bukan saja dekat, tapi menurut dia malah ini lebih Yahudi, katanya, lebih dekat kepada ajaran Taurat daripada apa yang dipraktekkan oleh masyarakat Yahudi itu sendiri. Nah, singkat cerita teman-teman semua, Bob ini kemudian belajar Islam selama kurang lebih 2-3 bulan, dan pada akhirnya alhamdulillah masuk ke dalam agama Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bob tidak ingin lanjut lagi menjadi tentu pendeta Yahudi untuk melakukan pengawasan makanan kosher ini, akhirnya teman kita ini rupanya punya keahlian selain sebagai rabi Yahudi, juga sebagai seseorang yang bukan insinyur tapi sekedar mekanik saja di dalam elektronik, barang-barang elektronik. Maka sekarang ini teman kita itu, Bob, bekerja di salah satu perusahaan elektronik di kota New York. Kalau tidak salah namanya RMB, dan dia bukan RMB, saya lupa namanya. Tapi beliau sekarang ini bekerja di toko itu, meninggalkan pekerjaannya sebagai pendeta Yahudi karena sudah masuk Islam, dan sekarang menjadi malah penjaga toko di toko elektronik tersebut. Kita doakan mudah-mudahan Bob selalu dijaga oleh Allah, selalu istiqamah insyaallah, dan bisa menjadi mantan pendeta Yahudi yang kemudian menjadi dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Sekali lagi salam
musim dingin dari kota New York. Ini di belakang saya salju ini lapangan bola, tapi di musim salju seperti ini sekarang. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa jalan-jalan kota New York, ditunggu sehingga kita bisa main salju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.